Kementerian Sosial Republik Indonesia menyambangi keluarga Manope Daraeng di Kampung Buise, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro. Kedatangan mereka untuk mengunjungi dan melihat kondisi langsung satu keluarga penyandang disabilitas ini. Berdasarkan pemberitaan media yang sempat viral, diketahui 4 orang anggota keluarga ini telah menderita lumpuh bertahun-tahun dan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Keseharian aktivitas mereka hanya dibantu oleh sang cucu yang masih berumur 8 tahun dan kerabat serta keluarga terdekat. Melalui situasi dan kondisi ini pun, tergeraklah hati Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia. Bu Risma pun langsung mengerahkan tim Kemensos RI untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara ini. Tim Kemensos RI yang datang di Kabupaten Kepulauan Sitaro ini pun ialah terdiri dari Sekretaris Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya, Direktur Rehabilitasi Sosial Lansia Supomo, Dr. Diarini Lesmawati, salah satu dokter di Kemensos, dan juga Kepala Sentra Timautou Kamsiati Roti bersama juga anggota lainnya. Salahuddin Yahya dalam wawancara bersama dengan media menjelaskan bahwa kedatangan Kemensos ini pun merupakan tindak lanjut dari Kemensos Republik Indonesia yang melakukan penjangkauan di seluruh pelosok negeri. Kami ke Sitaro ini adalah tindak lanjut dari kinerja Kementerian Sosial yang melakukan penjangkauan di seluruh pelosok negeri, terutama yang membutuhkan perhatian dan kasus-kasus yang dengan respon cepat itu dimungkinkan teratasi. Kali ini kami diperintahkan oleh Ibu Menteri untuk mendatangi keluarga di Sitaro untuk memastikan keluarga lansia dan disabilitas yang membutuhkan pertolongan segera diatasi, segera diberikan bantuan dan pertolongan sebagai wujud kehadiran negara yang direpresentasi oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan arahan dari Ibu Menteri, dipastikan masyarakat yang ada di Sitaro tetap mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama dengan wilayah-wilayah lainnya dalam hal pertolongan akan kebutuhan menyangkut permasalahan sosial. Arahan Ibu Menteri, kita pastikan masyarakat kita yang ada di Sitaro sekalipun jauh dari Manado itu mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat kita yang ada di ibu kota. Kami akan melakukan upaya ikhtiar yang terbaik untuk memberikan kepada keluarga penerima manfaat ini. Semoga upaya ini bisa nanti memberikan kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terpenting saya kira adalah bagaimana kami membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan warga di Sitaro ini nanti dalam respon kasusnya sama dengan di seluruh Indonesia yang telah kami lakukan. Sekdirjen Rehabilitasi Sosial menuturkan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama Kemensos sebagai perpanjangan tangan dari negara. Nantinya berdasarkan informasi dari pejabat Kemensos bahwa rencana pengobatan serta biaya pengobatan akan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kalau sembuh itu punya keyakinan. Kalau kalian yakin bisa sembuh, insya Allah pasti sembuh. Itu pertama keyakinan dulu. Harus semangat dulu dari diri sendiri. Bisa ada di pikiran Pak Torong semua baik. Baik. Pasti baik. Apalagi masih muda-muda. Ya. Tim Kemensos RI ini pun didampingi oleh Bupati Sitaro Evangelian Sasingan bersama jajaran Pemda Sitaro, di antaranya PLT Asisten 1 Sekdes Sitaro Dr. Samuel Raul, Asisten 3 Sekdes Sitaro Denny Kondoy, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sitaro Evita Janis. Juga ada Kapolsek Siau Timur yang diwakili Wakapolsek Ibda Harli Buida. Juga turut bersama Ditjen Kepala Rumah Sakit Sawang beserta dokter spesialis yang hadir. Saat dikunjungi, kondisi Ibu Rokania Daraeng yang berumur 60 tahun itu pun dalam kondisi terbaring di tempat tidur
bersama ketiga anaknya yang dalam kondisi yang sama yakni lumpuh yang sedang duduk di kursi roda. Melalui sambungan telepon, Mensos menyampaikan rasa prihatinnya dan langsung membantu keluarga ini dengan memberikan pengobatan untuk proses penyembuhan mereka. Kalau menurut saya ini sih lumpuh yang bersifat flasid itu artinya layu, terus melibatkan juga saraf motorik terutama, karena saya periksa sensasinya itu sensoriknya masih intak, masih bagus. Jadi hanya pure motorik saja yang terkena. Nah, penyebabnya itu memang susah kita ketahui kalau kita belum pemeriksaan apa-apa. Harus darah lengkap, harus elektrolit, bahkan kalau bisa harus sampai CT scan dan MRI untuk tulang belakangnya, karena tulang belakangnya yang mengatur kan gerakan-gerakannya. Dalam diagnosis dari Dr. Isabella Analau, spesialis kedokteran dan rehabilitasi di rumah sakit yang ada di Sitaro ini pun menyampaikan bahwa untuk penyebab keluarga ini menderita lumpuh belum diketahui jelas penyebabnya apa. Dengan persetujuan dari keluarga, ketiga kakak beradik yang menderita lumpuh ini pun segera diberangkatkan ke ibu kota provinsi yakni Manado dengan menggunakan kapal laut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan sang ibu karena usia yang sudah renta dan mengingat perjalanan ke ibu kota provinsi sangat berisiko, Ibu Rukania pun tetap mendapatkan perawatan intensif dari tim medis yang ada di Sitaro. Bu Menteri Risma pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media karena sudah memberikan informasi melalui pemberitaan tentang kondisi keluarga penderita lumpuh yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini. Sesuai arahan dari Menteri Tri Risma hari ini, ketiga anggota keluarga tersebut akan dibawa ke Manado untuk didiagnosis dan mendapat perawatan lebih lanjut. Dan apabila dalam perawatan ada hambatan menyangkut alat medis di rumah sakit yang kurang memadai, maka pihak Kemensos Republik Indonesia akan memboyong ketiganya ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dan memadai. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Jemilah Hutung melaporkan.